Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu menyebutkan dan menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan cara melakukan dan memberikan apresiasi terhadap gambar hasil karya teman dengan percaya diri. Yang ketiga, mampu menilai dan menyajikan penilaian komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci dan percaya diri. Yang keempat, mampu membedakan dan menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Proses pembuatan kain dan baju. Yang pertama, bunga kapas dipintal menjadi benang. Kemudian, benang ditenun menjadi kain. Setelah menjadi kain, penjahit membuat pola baju. Kemudian, kain dijahit dan jadilah baju yang kita pakai untuk sehari-hari. Ayo berdiskusi. Yang pertama, jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Yang kedua, jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Yang ketiga, bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Ternyata, untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menggambar kapal nelayan. Ayo kita diskusikan. Ayo mengamati. Tukarkan hasil karyamu dengan salah seorang teman dan jawablah pertanyaan berikut. Bagian mana yang kamu suka? Jelaskan ya. Apa saran yang akan kamu berikan agar gambar tersebut lebih baik lagi di masa yang akan datang? Apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo, temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai.
Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu, membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ayo berdiskusi. Yang pertama, tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Yang kedua, kirimkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan temanmu. Yang ketiga, berilah komentar tentang pesan moral yang telah ditulis oleh temanmu ya. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus, kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini ya. Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram berikut. Simpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia meliputi berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam pembuatan karya seni, sering kita dengar istilah apresiasi seni. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Yang ketiga, setiap cerita pasti mengandung pesan di dalamnya. Biasa disebut dengan amanat atau pesan moral. Kita dapat mengetahui pesan moral di dalam cerita setelah kita membaca atau mendengarkan cerita tersebut. Pesan moral merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Yang terakhir, sikap baik dan sikap tidak baik dapat kita temukan dalam sebuah cerita. Sikap baik adalah sikap yang sesuai dengan norma-norma kehidupan, sedangkan sikap tidak baik adalah sikap yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Ayo menebak. Jangan lupa siapkan buku kerja atau buku tulis dan alat-alat tulis lainnya. Tuliskan jawaban pada buku kerjamu ya. Pilihlah salah satu tanda yang sesuai dengan luas permukaan di bawah. Lebih kecil dari, sama dengan, atau lebih besar dari. Sudah siap untuk mengerjakan tugasnya? Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 6.
ukuran baliho. Hampir di setiap pinggir jalan, aku pasti melihat baliho, baik yang berbentuk vertikal atau mendatar, maupun horizontal atau berdiri. Pada umumnya, baliho berbentuk persegi panjang. Aku mengetahui bahwa menentukan ukuran baliho bukanlah perkara sembarangan. Ada ukuran normal agar informasi yang berada pada baliho tersebut bisa terlihat dan terbaca dengan jelas oleh masyarakat meskipun dari jarak yang cukup jauh. Ada 3 jenis ukuran baliho yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Pertama, baliho 2 meter x 3 meter. Biasanya, baliho jenis ini paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mempromosikan produknya. Kedua, baliho horizontal dengan ukuran 3 meter x 4 meter. Baliho jenis ini biasanya paling sering digunakan oleh pasangan calon kepala daerah atau anggota dewan. Ukuran baliho yang ketiga adalah baliho dengan ukuran 4 meter x 6 meter. Baliho dengan ukuran ini biasanya digunakan untuk mempromosikan kegiatan berskala besar atau nasional dan perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, membuat baliho dengan ukuran yang lebih kecil sangat tidak dianjurkan karena akan membuat informasi yang ada pada baliho tersebut menjadi tidak terlihat jelas dan sulit untuk dibaca. Apakah kamu setuju? Ayo mencari. Carilah spanduk, rambu jalan atau lalu lintas, papan iklan atau papan pengumuman di sekitarmu yang berbentuk persegi panjang, persegi, atau segitiga. Pilih salah satu bentuk bangun ya. Ukurlah panjang sisi-sisinya, lalu tentukan luas permukaan atau kelilingnya. Carilah juga informasi yang termuat pada spanduk, rambu, Ayo mencari. Carilah spanduk, rambu jalan atau lalu lintas, papan iklan atau papan pengumuman di sekitarmu yang berbentuk persegi panjang, persegi, atau segitiga. Pilihlah salah satu bentuk bangun ya. Ukurlah panjang sisi-sisinya, lalu tentukan luas permukaan atau kelilingnya. Carilah juga informasi yang termuat pada spanduk, rambu, papan iklan, atau papan pengumuman tersebut. Jika spanduk, rambu, papan iklan, atau papan pengumuman yang ditemukan berbentuk persegi panjang, isilah tabel berikut. Jika spanduk, rambu, papan iklan, atau papan pengumuman yang ditemukan berbentuk persegi, isilah tabel berikut. Jika spanduk, rambu, papan iklan, atau papan pengumuman yang ditemukan berbentuk segitiga, isilah tabel berikut. Kemudian, tuliskan informasi yang termuat pada spanduk, rambu, papan iklan, atau papan pengumuman yang kamu temukan ya. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, ayahku dipercayai oleh warga kampung untuk membuat spanduk Hari Kemerdekaan. Jika lebar spanduk adalah 150 cm dengan panjang sebesar 300 cm, maka berapakah luas permukaan setengah dari spanduk tersebut? Tentukan juga keliling dari spanduk tersebut ya. Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Sebelum melanjutkan belajar, jawablah terlebih dahulu pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah tanaman di tempat tinggalmu yang biasa digunakan sebagai pewarna? Yang kedua, tanaman apakah itu? Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Proyek mingguan.
Hari ini kamu akan membuat iklanmu sendiri. Iklan yang akan kamu buat ini akan menggunakan pewarna alami. Sebelum memulai, periksa catatanmu tentang iklan yang telah kamu diskusikan dengan orang tua atau walimu. Kamu boleh menambahkan catatan baru jika diperlukan. Siapkan alat tulis dan semua bahan yang akan kamu gunakan. Jangan lupa untuk menggunakan pewarna alami pilihanmu jika kamu ingin mewarnai karya iklanmu ini. Sekarang, tuliskan jenis iklan yang akan kamu buat. Misalnya, kamu akan membuat iklan tentang benda, peristiwa, tempat, atau kegiatan. Pilih sesuai yang telah kamu diskusikan dalam seminggu ini bersama orang tua atau walimu. Tuliskan juga kalimat yang akan disertakan dalam iklan tersebut dengan lengkap. Kamu boleh menuliskannya semenarik mungkin sesuai kreativitasmu. Lakukan bersama orang tua atau walimu. Tentukan bidang iklan yang akan kamu pakai. Gunakan pengetahuanmu tentang bangun datar yang sudah dipelajari. Misalnya, kamu akan membuat iklanmu di selembar kertas karton manila berbentuk persegi panjang, persegi, atau segitiga dengan ukuran tertentu sehingga iklanmu lebih menarik. Kemudian, buatlah iklan di media pilihanmu yang bisa berupa karton manila, karton kardus bekas, atau kain keras pelapis baju. Tentukan sesuai dengan ketersediaan bahan yang ada di rumahmu. Tuliskan kalimat yang sudah kamu buat, beri warna dan hiasan lain jika diperlukan. Puaskah kamu dengan hasilnya? Jika belum puas, apalagi yang ingin kamu tambahkan ke dalam karya iklanmu tersebut? Lakukan dengan hati-hati agar tidak merusak karya iklanmu. Jika kamu sudah puas, maka kamu bisa memasang iklanmu tersebut di dalam rumah. Pilihlah tempat yang menurutmu akan menarik dan mendapatkan perhatian seluruh keluargamu. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak hebat.